Nuwun para kadang sutresna budaya, saat ini saya mencoba membuat tutorial bagaimana kita mengenakan kelengkapan busana Jawa, gagrak atau gaya Yogyakarta. Saya yakin banyak kadang sutresna yang jauh lebih paham. Ini sebagai pengetahuan umum saja dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan adalah pertama jarik motif Yogyakarta, kemudian ada stagen atau lontong, kemudian sabuk yang lebih tebal dan keras daripada stagen tadi, kemudian ada epek atau kamus timan, kemudian bajunya yaitu baju sorjan yang ada di sini motif kembangan. Tidak lupa juga ada belangkon Mataraman, dan sebenarnya subgagraknya atau subgaya dari Mataraman ini banyak sekali. Yang tampak di sini yang saya punya adalah namanya belangkon Mataraman Senopaten. Nah, melihat dari cepetan bagian belakang ini panjang. Kemudian ada keris di dalam gagrak Yogyakarta itu ada dua gaya rangka atau sarungnya, ada maroko branggah atau landra, tetapi juga ada satu lagi yang bernama warongko gayaman. Branggah itu dia pada situasi yang cenderung resmi, dan gayaman itu situasi yang informal atau yang patintenan. Baik, kita langsung saja memulai bagaimana mengenakan jarik. Diawali dengan jarik. Nah, jarik motif Yogyakarta ini selalu menggunakan warna yang tegas. Putihnya itu selalu putih bersih, dan warna coklatnya atau hitamnya itu coklat gelap, bahkan hampir hitam ya. Kalau dibandingkan dengan yang Surakarta itu cenderung lebih agak terang sedikit. Nah, kalau Yogyakarta itu selalu lebih tegas dan gelap. Kemudian ketika memakai, ingat panjangnya diatur supaya bagian bawahnya itu menutup kurang lebih seperempat mata kaki ya. Itu gaya Yogyakarta memang cukup menutup seperempat mata kaki. Nah, kemudian ketika mau memakai, pastikan liron berada di tengah. Bagian liron dipegang di tangan kanan bagian tengah, dan tak ukur yang bagian kiri pengasih itu berada di dalam, liron berada di luar, dan agak ditarik ketika sudah ditelakukan begitu supaya bisa tepat di tengah, jatuhnya di tengah dan bagus. Kalau sudah, maka kita akan kencangkan tahan sementara dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan. Sebenarnya bisa sih langsung pakai stagen, tapi akan lebih mudah kita menggunakan tali lebih dahulu, baru nanti kita memakai stagen. Ya, talikan bisa sambil diatur lagi ya. Kemudian memakai stagen itu dibelitkan dari arah kanan ke kiri ya. Nah, stagen itu masih cukup lunak atau empuk daripada nanti namanya sabuk. Stagen atau lontong kita belikan cukup satu sap saja. Kemudian sisa dari kain jarik itu kita bisa tekuk seperti ini supaya tidak mencuat ya, walaupun nanti tertutup baju, tetapi kita tetap usahakan serapi mungkin. Tidak ada batik atau jarik yang mencuat keluar dari stagen. Nah, kemudian stagen dibelitkan dengan kencang, pastikan dengan kencang tetapi tetap nyaman, tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu kendor. Nah, kemudian sisa atau ujung dari stagen itu kita tidak perlu pakai peniti, cukup selipkan saja di bawah stagen. Nah, kemudian kita memakai sabuk sama dibelitkan dari kiri ke arah kanan. Nah, sabuk ini usahakan menutup juga stagen, jangan sampai ada stagen yang mencuat. Apalagi kalau antara stagen dan sabuk itu warnanya berbeda ya, supaya rapi. Jadi saya agak pakai ke atas sedikit. Kemudian ini sabuknya saya turunkan sedikit. Nah, ini kadang-kadang orang keliru antara sabuk dengan epek atau kamus timang tadi terbalik-balik, karena memang kita tahunya yang seperti epek timang itu zaman sekarang itu namanya yang sabuk itu seperti itu. Nah, padahal sabuk ini yang seperti stagen tapi lebih keras ya, lebih tebal. Nah, kita putarkan dan cukup satu sap saja, tidak perlu seperti ngerebung seperti gaya Surakarta, tapi kalau gaya Yogyakarta itu cukup satu
usap saja. Kalau nanti sudah memakai keris itu di belakangnya itu cuma terlihat satu sap. Kemudian harusnya ini jatuhnya di kanan ya, tapi ini agak berat jadi saya lipat sedikit. Nah kita kemudian berikutnya sambil ditahan. Tidak, saya lagi memang saya tidak memakai peniti, sambil ditahan kita memakai ini empek atau kamus timang. Kita pakai kira-kira tepat di tengah sabuk ya, jadi di tengah sap yang bawah itu kira-kira harus dipaskan di bagian tengah, tidak terlalu ke atas tapi juga usahakan tidak terlalu ke bawah, tepat di tengah-tengah. Nah ini kita berikan, ini juga sekaligus untuk menahan sabuk supaya tidak mudar atau tidak copot. Nah ditarik kencang kemudian gitu. Kadang-kadang yang nembus, tapi yang baik itu bukan yang nembus tapi cukup jepit saja supaya efeknya itu tidak bergeser. Nah itu yang bagian dipegang tangan itu namanya timang. Nah yang bagian kiri itu yang bisa bergerak kiri kanan itu namanya lerep, itu fungsinya untuk menahan sisa dari empek atau kamus tadi tidak langsrah atau tidak lewer atau tidak berjuntai ya. Nah kemudian cukup ditekuk sedikit dan diselipkan di lerep namanya ya. Nah idealnya memang timang berada di tengah tepat di atas miron, tetapi ini karena agak pendek, miron saya tempatkan antara timang dan lerep. Berikutnya kita pakai surjan. Sebenarnya surjan itu ada yang model ini yang kembangan ya, tapi ada juga yang surjan lurik namanya. Ada lagi satu sebenarnya baju peranaan yang khusus dipakai abdi dalam di Keraton Ngayogyakarta. Tapi yang saat ini saya pakai adalah namanya surjan ya, yang ada belah bantennya itu, ada tangkepannya. Yang di dada itu ada 2 buah kancing, tadi ada kancing jepit dan yang kanan itu kancing cantol, itu kancing biasa. Dan di bagian bawah itu di balik belah banten itu ada 2 buah kancing, nah itu untuk dan di bagian leher nanti juga ada 3 buah kancing. Sebenarnya ada 6 buah tapi yang 3 lagi itu cuma fantasi. Nah yang 3 itu kita masukkan, kita pakai supaya rapi ya. Nah ini surjan Ngayogyakarta itu selalu membuat kesan leher kita jadi lebih panjang karena pas ringkes gitu ya, di leher itu dipaskan. Nah udah selesai. Dan yang bagus itu belah banten di bagian bawah itu mencuat seperti itu ya. Nah dipastikan seperti itu, miron tetap berada di tengah, termasuk kita nanti pakai keris usahakan tetap mencuat seperti itu yang baik ya. Kemudian kita memakai belangkon Yogyakarta. Kita mulai pakai dari depan dimasukkan dan pastikan itu tanjung atau bagian tengah belangkonnya itu berada di tengah dahi. Jangan terlalu menunduk memakainya, tapi jangan terlalu ceplak ya. Tapi kira-kira seperti ini. Jarak dari alis ke miron kanan kiri kurang lebih 1 jari. Itu yang umum seperti itu. Diperiksa apakah sudah tengah betul, pakai dengan baik. Kemudian kita memakai keris yang nyatakan berangkat. Kita selipkan di lipatan sabuk ya, jangan di lipatan empek. Kadang-kadang orang menyelipkan di empek atau kamus tadi itu di lipatan sabuk, bagian mulai dari bagian yang sebelah kanan, di lipatan yang kedua atau ketiga diselipkan kena kanan baru digeser mundur seperti tadi ya. Nah kemudian kita merapikan surjannya. Ketika memakai jangan sampai netep, usahakan logam keris yang bagian atas dan bawah itu terlihat atau tidak tertutup sabuk ya. Dan jangan terlalu ke kiri tapi jangan juga terlalu ke kanan, kurang lebih agak kanan sedikit seperti ini kita memakai keris ya. Dan dirapikan, sudah rapi ya, seperti ini. Kalau kita sudah selesai memakainya, kalau menurut saya ini sudah cukup rapi. Mungkin kadang sutranya ada yang jauh lebih wangun atau lebih pantas memakainya.
saya pakai kurang lebih demikian. Beginilah tampilan yang sudah cakep, Betawi cakep, gaya Ayu Muncul dan keris dan solusinya. Nanti juga jangan lupa kakinya itu pakai slop ya. Nah, ini saya belum pakai slop. Ini yang penting saya bisa pakai ya. Kurang lebih demikian yang bisa saya aturkan. Semoga ini menjadi seserepan atau pengetahuan bagi saudara-saudara yang ingin memakai busana Jogja dengan tepat. Terima kasih. Nuwun.